Jumpa lagi bersama Cocot Bidal ya Mok. Setelah momok beberapa hari cedera akibat konser padi alias ngedos dan alias panen padi ya Mok. Lalu pada konser padi itu momok jadi cedera beberapa hari ya Mok. Langsung saja si Dayat cepirit sampai mukanya kusut dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Master Guang yang terluka akibat terkaman dari monster kemarin, dan ia pun menebas monster itu hingga monster itu pun terbelah. Lalu setelah itu Pak Guru Guang pun tangannya mengeluarkan aura, dan ia ternyata mengeluarkan pelindung 8 sigil, yaitu berupa simbol yin dan yang. Dan di sana Yule pun memandangnya sambil bertanya-tanya. Tiba-tiba Pak Guru Guang pun terjatuh dan ia pun muntah darah. Di sana seseorang pun berkata, Master Guang, apa Anda baik-baik saja?" Sambil terlihat Pak Guru Guang di sana menahan sakit di depan murid-muridnya. Lalu ia pun berkata, aku baik-baik saja, hanya perlu istirahat sedikit." Tapi di sisi Yule ia pun melihat Pak Guru Guang sambil bergumam, apa dia pikir kami akan percaya? Dia pasti terluka parah. Di sisi Liu Ye ia pun berkata, Master, bantuan masih belum datang, apa kita akan mati di sini? Lalu murid lainnya pun berkata lagi, Anda hanya berkata bahwa di sini ada monster, apa kita benar-benar tidak punya jalan keluar, Master? Lalu Master di sana pun hanya terdiam membisu, dan di sana terlihat Suho Yuhan yang berkata, Master terluka karena kita tidak boleh melakukan apapun, jangan panik, dan kita harus bekerja sama. Tapi tiba-tiba Yule pun berjalan mendekat dan berkata, tenang, jangan impulsif. Master, benarkah tidak ada jalan keluar? Lalu Master Guang pun menjawab, ada. Penjelasanku tadi masih belum selesai. Menurut peraturan tes, kita bisa lulus dengan mempertahankan spirit dan berhasil pergi ke sisi lain. Jika kita tidak terpengaruh oleh para spirit, maka spirit flash akan memberi hadiah dan pintu keluar akan terbuka. Saat membunyikan lonceng, maka para spirit akan mundur. Meskipun para monster banyak berubah, tapi dari pertarungan tadi aku mengetahui bahwa peraturan tes masih belum berubah. Tapi spirit tidak bisa dibunuh. Jika kita pergi ke sisi lain, mereka pasti akan menyerang. Jika kultivator human stack sepertimu diserang oleh monster, maka kau pasti akan mati. Lalu mereka semua pun terkejut dan berkata, kenapa tidak mencoba menghubungi bantuan lagi? Bukankah mereka memblokir komunikasi? Lalu Yule di sana pun berkata, jadi maksud Anda adalah asalkan kita bisa pergi ke platform lain dan membunyikan bel, maka kita bisa keluar. Lalu Pak Guru Guang pun menjawab, iya benar. Dan Yule pun berkata lagi, aku akan pergi. Sambil terlihat mereka semua yang terbengong, dan tiba-tiba Pak Guru Guang pun menampar muka dari Yule dan berkata, kau bicara omong kosong. Lalu Yule pun menjawab, Anda sangat kasar, Master. Lalu Master Guang pun marah sambil berkata, kau pikir kau punya kesempatan? Kau hanyalah kultivator stack human level 6 yang bahkan tidak punya mana. Sesaat setelah kepergianmu ke sana, kau pasti akan dicabik hingga berkeping-keping, tahu? Dan bahkan meskipun kau melakukannya dengan baik, stack itu ada human art, setelah itu baru spirit. Ini tes untuk 2 tingkatan di atasmu. Kau tidak akan bisa menjalani tes ini. Itu jalan menuju kematian, tahu? Kenapa kau tidak langsung saja pergi ke surga jika kau memang ingin mati cepat, tahu? Sambil ia marah-marah terhadap Yule. Lalu Yule pun berkata, tapi apa Anda punya ide yang lebih baik, Master? Dan di sana Master pun terdiam. Lalu Yule pun berkata, Anda terluka parah karena menyelamatkan kami. Barrier juga tidak akan bertahan lama. Saat barrier hilang dan tidak ada bantuan yang datang, apa Anda bisa melindungi kami? Waktu terus berjalan, Master. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Inilah jalan tercepat. Sambil terlihat para spirit yang kesulitan memasuki barrier itu. Dan di sana Yule pun berkata lagi, aku sangat beruntung, aku pasti akan membuka jalan untuk kalian. Tapi tiba-tiba di sisi Yule, ia pun dicolok oleh sifat dari Yule yang berkata, apa yang kau bicarakan? Keberuntunganmu mengerikan, tahu? Lalu Fang Xinsu di sana pun berkata, kau adalah yang terkuat di antara kami. Jika kau pergi, maka aku juga akan ikut. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang akan memegang pundak Fang Xinsu, dan ternyata itu adalah Nona Suho Yuhan. Dan ia pun berkata, jika kalian pergi, kalian akan mengambil segalanya dariku. Sekarang ini giliranku, tahu? Sambil terlihat beberapa murid di sana yang berkata, aku pergi, aku juga akan pergi, tahu? Lalu tiba-tiba Yule pun berkata, jangan bodoh,
Aku murid dengan level tertinggi, spiritku yang terkuat, dan hanya akulah yang bisa melintasi jembatan satu papan tahu. Aku punya kesempatan terbaik untuk bertahan, jadi akulah yang pergi. Sambil terlihat di sana, sambil menatap ke arah Yule, ia pun bergumam untuk menemukan jalan keluar di situasi seperti ini membutuhkan keputusan yang berani dan dia bersedia melakukannya. Aku terlalu berprasangka padanya selama ini. Lalu Yule pun berkata, "Master, aku tidak punya kemampuan untuk pergi ke sana, jadi bisakah Anda membukakan jalan untukku?" Lalu Master Guang pun berkata, "Yule, apa kau benar-benar tidak takut?" Dan di sana Yule pun menjawab, "Jika kita membuang-buang waktu maka itu akan semakin berbahaya. Tolonglah Master Guang." Lalu Master Guang pun mengeluarkan pedangnya dan ia pun berkata, "Baiklah, akan kubantu kau sebisaku. Aku bisa membuka jalan itu ke platform, tapi itu hanya sebentar." Lalu Yule pun berkata, "Itu sudah cukup, Master." Dan seseorang di belakangnya pun berkata, "Kami juga ikut." Dan di sana Yule pun menoleh sambil berkata, "Sudah kubilang jangan bodoh." Lalu di sana Fang Xingsu pun berkata, "Kami yang terkuat pertama dan kedua, potensi kami juga sebagus milikmu. Semakin banyak orang yang memberimu kesempatan akan semakin bagus." Sambil terlihat mereka berdua yang mengeluarkan pedangnya juga. Lalu di sana terlihat Pak Guru Guang yang terkejut dan ia pun merem dan berkata, "Kalau begitu pergilah bersama." Lalu mereka bersama-sama pun pergi dan di sana Pak Guru Guang pun berkata, "Akan kulindungi kalian dengan nyawaku." Sambil mereka melesat ke arah para spirit itu. Lalu mereka pun melesat dengan cepat akan mengambil lonceng di atas. Terlihat Yule yang sangat serius dan di sana ternyata di pikiran Yule ia pun tertawa sambil berkata, "Akhirnya aku akan mati. Meskipun aku bisa melewati ujian ini, tapi itu akan sulit untuk bertahan. Aku pasti akan mati." Lalu terlihat spirit itu yang akan mendekat dan menyerang. Ternyata spirit itu akan menyerang ke arah Yule dan di sana Yule pun terkaget. Tiba-tiba terlihat sebuah tangan yang mendorong Yule dan di sana ternyata itu adalah ulah dari Fang Xingsu dan ia pun terluka akibat dari serangan spirit itu. Dan di sana Yule pun terjatuh. Lalu Yule pun berkata, "Hei Fang Xingsu, apa yang kau lakukan?" Lalu terlihat Fang Xingsu yang berkata, "Yule, jangan cemaskan aku." Lalu Fang Xingsu pun bergumam, "Aku tidak boleh kalah, aku terus teralihkan. Jangan cemas, tidak ada yang perlu ditakutkan." Sambil terlihat Yule yang terbengong dan ia pun berkata, "Fang Xingsu, apa yang kau lakukan?" Lalu ia pun terdiam saat membayangkan Pak Guru Guang yang diserang oleh monster dan ia pun bergumam, "Orang-orang ini, kenapa mereka selalu menyelamatkanku?" Lalu tiba-tiba terdengar suara dari Nona Soyuhan. Ia pun berkata, "Cepatlah Yule, aku tidak akan bisa menahan mereka terlalu lama." Sambil terlihat Yule yang terdiam dan ia pun bergumam, "Mereka, seberapa takut pun mereka untuk orang yang tidak ada hubungannya dengan mereka." Sambil terlihat Yule yang melaju dengan cepat ke arah atas menuju lonceng itu. Lalu ia pun akan sampai di atas dan ia pun terkejut sambil melihat ke arah lonceng itu dan ia pun berkata, "Itu loncengnya di sana." Sambil terlihat lonceng itu yang beraula kegelapan dan menakutkan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seekor spirit yang akan menyerang dan di sana Nona Soyuhan pun terkejut karena spirit itu akan menyerangnya. Tapi tiba-tiba di sisi Yule ia pun membunyikan lonceng itu dengan sangat keras. Sambil terlihat ia yang berada di atas menara itu dan di sana spirit yang akan menyerang Nona Soyuhan pun dialiri dengan aura hitam itu. Lalu di sisi Nona Soyuhan pun berkata, "Sudah selesai." Dan Yule di sana pun tersenyum dan berkata, Akhirnya sudah berakhir." Tapi spirit itu pun makin menyerang ke arah Nona Soyuhan hingga Nona Soyuhan pun terkejut dan ketakutan. Di sana Yule pun memandangi lonceng itu dan berkata, "Kenapa ini tidak bekerja? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana cara menghentikan mereka?" Sambil ia memandang ke arah Nona Soyuhan itu. Lalu di sana lonceng itu pun dibunyikan lagi dan berkata, "Sial, bereaksilah. Setidaknya
berilah aku reaksi, sambil ia mengibas-ngibaskan lonceng itu. Tapi tiba-tiba lonceng itu pun meledak, dan di sana Yule pun terkaget dan berkata, "Wah, apa? Loncengnya meledak?" Lalu muncullah gelang tasbih di sana melayang-layang di hadapan Yule, dan di sana Yule pun berkata, Apa ini?" Tapi tiba-tiba Pak Guru Guang pun berteriak dari belakang, "Itu telah dipengaruhi oleh monster. Kita tidak boleh membiarkan itu jatuh ke tangan mereka." Sambil terlihat para spirit itu memandangi ke arah Yule. Di sana Yule pun terdiam, dari belakangnya terlihat sebuah spirit yang mendatanginya juga. Dan di sana Yule pun menoleh dan ketakutan, lalu ia pun dengan cepat memakan gelang itu sambil berkata, kalian tidak akan bisa mendapatkannya." Sambil terlihat ia dengan berusaha keras menelan gelang itu. Sedangkan di sisi mereka semua melihat Yule yang menelan gelang itu, mereka semua pun terbengong. Tak terkecuali spirit juga yang terbengong, dan mereka pun bergumam, "Dia menelannya." Lalu terlihat spirit itu yang mengeluarkan asap, dan di sana mereka pun berkata, "Hei, lihat mereka, lihat spirit itu." Lalu sedangkan di sisi Yule, ia pun sekarat dan melayang diselimuti aura yang sangat membara dari gelang itu. Sambil terlihat ia yang kesakitan dan melayang-layang dipandangi teman-temannya. Lalu di sana Fang Xingsu pun berkata, "Sial, apa Yule sedang diuji oleh spirit? Mereka itu 2 tingkat di atasnya." Lalu di sisi Master Guang ia pun bergumam, spirit itu menjadi fisikal dan dia menelan mereka. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi di sisi Yule, ia pun terlihat seperti orang stres yang kerasukan di sana. Lalu mereka semua pun terbengong melihat atraksi Yule yang stres itu. Lalu Nona Suyuhan pun memukul kepala Yule dan marah sambil berkata, "Hei Yule, sadar Yule, kami tidak akan membiarkanmu jadi bodoh." Sambil terlihat Liu E yang berkata, "Master Guang, tolong segera pikirkan sesuatu." Lalu Master Guang pun berkata, "Jika aku tidak terluka, aku mungkin bisa. Tapi sekarang bel penekan jiwa sudah rusak. Jadi kita hanya bisa menunggu dan melihat apa dia bisa melewati tes." Yule, kau bisa melakukannya. Tapi di sisi Yule, ia pun malah joget-joget dan stres di sana. Sambil dipandangi oleh Fang Xingsu dan Nona Suyuhan di sana yang terbengong. Lalu terlihat batu yang bergerak. Di sana tubuh Yule pun berubah jadi kuning dan ia terkejut. Apa ini? Ternyata itu adalah jiwa Yule. Lalu ia pun melihat ke arah spirit itu dan bergumam, nampaknya para spirit itu tertarik pada untaian manik-manik itu dan mereka memasuki tubuhku. Aku tidak masalah. Itu artinya semua orang di luar baik-baik saja dan aku juga bisa mati. Apa yang terjadi? Sambil ia terkejut di sana dan terlihat para teman-temannya yang berkata juga sambil terkejut, "Apa Yule sudah gagal?" Sambil terlihat aksi Yule yang aneh lagi dan mereka pun berkata, "Wah, dia terpelintir, apa dia kerasukan?" Sedangkan di sisi jiwa Yule, ia pun meleleh dan di sana ia pun didatangi para spirit itu dan ternyata jiwa Yule dimakan oleh spirit itu. Lalu Yule di sana pun berkata, "Hei Bes, lembutlah sedikit kalau memakanku." Rasanya aku mau pingsan. Apa itu karena spirit? Pikiranku bahkan bukan milikku lagi. Aku sekarat, aku akan mati. Asik. Master Guang bilang mereka hanya merasuki tubuh dan tidak menyerang spirit. Kuharap ini akan baik-baik saja. Lalu tiba-tiba Yule pun terdiam dan bergumam, berisik sekali. Kenapa? Lalu ia pun menoleh ke arah kakinya dan ia pun terkejut karena para spirit itu pun berubah menjadi sosok monster yang sangat menyeramkan dan besar. Lalu di sana Yule pun terdiam dan bergumam, "Itu mengerikan, tapi tidak masalah asalkan aku bisa mati." Tunggu sebentar, apa ini? Ini, ambillah tubuhku dan biarkan aku mati. Kenapa menyerang spiritku? Berakhirlah sudah. Kalian seharusnya menyerang tubuhku dan melepaskan spiritku. Selesai sudah. By the way ya Mok, kalau seseorang atau apapun yang menyerang jiwa Yule akan berakhir dan dilibatkan ganda serangan itu oleh sistem ya Mok. Lalu tiba-tiba di sana sistem pun aktif dan ia pun berkata, "Serangan perlindungan roh." Sambil terlihat aura membara keluar dari sana. Terlihat Yule di sana yang stres tiba-tiba berhenti. Lalu Nona Suyuhan pun berkata, "Kenapa dia tiba-tiba berhenti?" "Master Guang,
apa yang terjadi? Sambil terlihat mereka semua yang memandangi tubuh dari Yule yang bersinar keemasan. Lalu di sana Nona Soyuhan pun terkaget dan terkejut, dan ia pun berkata, Master Guang, di sana itu pintu keluarnya. Sambil terlihat pintu keluar yang terbuka, tapi tiba-tiba dari atas beberapa batu pun terjatuh ke arah mereka, dan di sana mereka pun berkata, keluar dari sini, istana spirit hancur. Lalu kita diperlihatkan di sisi Yule, ia pun terdiam, dan di sana ia pun berkata, bagaimana caranya aku mati jika perlindungan loh selalu muncul. Lalu tiba-tiba terdengar suara alarm yang berbunyi, dan di sana Yule pun bergumam, sistem kenapa tiba-tiba berubah? Lalu di sana sistem pun marah dan berkata, telah terdeteksi bahwa host sedang mencari kematian. Harap matikan alarm dalam waktu 3 menit. Jika tidak, maka akan dianggap sebagai pelanggaran aturan. Sistem akan terlepas. Dan di sana Yule pun terdiam sambil terlihat sistem yang mengaktifkan sisa waktu itu. Lalu di sisi Nona Soyuhan, ia pun menarik Yule sambil berlari dan berkata, ayo lari. Dan di sana Yule pun hanya terdiam dan sisa waktu hanya tinggal 1 menit. Di sana sistem pun berkata, kehancuran istana spirit telah terdeteksi. Host akan diberikan tes bertahan hidup selama dia memenuhi ketentuan berikut. 1. Anda harus keluar dari terowongan dalam waktu yang tersisa. 2. Anda harus membuktikan keinginan Anda untuk hidup. Jika berhasil melewati tes, maka alarm akan dimatikan. Kalau tidak, Anda akan dianggap melanggar peraturan dan sistem akan dilepaskan. Sambil terlihat Yule yang di sana terdiam. Lalu di sisi Nona Soyuhan dan Fang Sisu, mereka terkejut karena dilewati oleh gerakan yang sangat cepat, dan di sana mereka pun terkejut dan berkata, apa-apaan itu? Apakah spirit? Lalu Master Guang pun menjawab, tidak, itu Yule. Sambil terlihat Yule yang berlari dengan cepat, dan ia pun berkata, ora 100 meter dalam 15 detik. Lalu ia pun melihat ke atas ke arah batu yang jatuh, dan ia pun bergumam, menurut sistem, jika aku tidak bisa keluar, bahkan meskipun aku mati di sini, maka itu akan dianggap pelanggaran. Jadi kali ini aku tidak boleh mati. Sambil terlihat ia berlari dengan sangat kencang dan melompat ke arah terowongan pintu itu. Lalu ia pun bergumam, dan aku harus keluar dari sini secepatnya. Sambil terlihat waktu yang tersisa hanya 8 detik, dan di sana Yule pun mendekati ke arah pintu terowongan itu. Lalu waktu di sana tinggal 7 detik, dan Yule di sana pun bergumam, kurang dari 5 meter menuju pintu keluar, aku bisa melakukannya. Wah, kelihatannya bagus. Sambil terlihat ia akan mendekat ke arah pintu terowongan itu. Lalu di sana ia pun makin mendekat, tapi tiba-tiba ia pun terkejut dan melihat ke arah atas. Dan ia pun memandangi itu sambil bertanya-tanya. Ternyata itu adalah batu besar yang terjatuh, dan di sana Yule pun bergumam, sialan, apa yang terjadi? Sambil terlihat waktu di sana hanya tinggal 3 detik. Lalu tiba-tiba dari belakang seseorang pun berlari dengan sangat cepat, dan di sana tangan itu pun akan mendorong Yule, dan waktu tersisa 2 detik. Lalu Yule pun terlempar akibat dorongan orang dari belakang itu, dan Yule pun terlempar keluar ruangan itu. Di saat sisa waktu hanya tinggal 1 detik, di sana Yule pun terjatuh, dan ia pun melihat ke arah pintu itu yang tertutup oleh batu besar, dan waktu di sana pun terlihat di angka 0. Lalu tiba-tiba sistem pun muncul dan berkata, selamat karena sudah melewati tes, alarm dimatikan. Lalu di sana Yule pun terdiam, dan ia pun berkata, baru saja orang yang mendorongku itu telah menyelamatkan hidupku. Lalu beberapa saat kemudian kita dibawa ke pegunungan Pedang Wen, dan di sana seseorang pun berkata, mereka ketemu. Mereka di istana spirit level 6, tapi istananya hancur. Sambil terlihat wanita berkipas melihat ke arah CCTV, dan di sana ia pun berkata lagi, lihat, ada seseorang keluar. Apa hanya ada 2 orang? Muridku. Dan terlihat di sana Yule yang berada di luar ruangan itu. Lalu seseorang guru pun berkata, apa tim penyelamat sudah dikirim? Kenapa mereka belum di sana?
Lalu seseorang murid di depannya pun berkata, Secret Realm sudah berubah dan istana spirit sudah hancur. Tim penyelamat terhenti di tengah jalan. Mereka sedang membersihkan jalan, mereka butuh waktu. Lalu seseorang pun berkata, mereka tidak berguna. Kalian awasi terus, biar aku sendiri yang ke sana. Sambil terlihat guru berkumis dan berkata, aku ikut denganmu. Lalu guru wanita berkipas pun berkata, kenapa dia gegabah? Kita juga butuh seseorang di sini. Lalu mereka berdua pun menoleh ke arah wanita kipas, dan wanita kipas pun berkata, nampaknya mereka terluka dan tidak bisa bergerak karena reruntuhan itu. Jadi kita harus mengarahkan tim penyelamat ke lokasi mereka. Lalu wanita kipas itu pun terkejut dan berkata, itu Yule. Dia kembali lagi ke dalam. Sambil terlihat Yule yang berdiri dan akan memasuki gua itu lagi. Lalu di sana sistem pun berkata, peringatan, sistem mendeteksi Anda sedang berusaha membuat diri Anda terbunuh. Lalu Yule pun marah sambil berkata, membuat diriku terbunuh? Aku hanya mencoba menyelamatkan mereka tahu. Lalu sistem pun berkata, kata-kata Anda sekarang tidak sesuai dengan hidup bagaikan ikan asin. Perilaku ini melampaui apa yang kebanyakan orang akan lakukan untuk membantu. Lalu Yule pun berkata, ada seseorang di bawah batu itu. Jika aku tidak masuk sekarang, itu akan jadi sangat terlambat. Dan yang lainnya juga belum keluar, mereka terjebak di dalam sana tahu. Lalu sistem pun berkata, Anda tidak punya hubungan dengan mereka. Oleh karena itu, ini akan dianggap sebagai pelanggaran. Lalu di sana Yule pun marah sambil berkata, pelanggaran, selalu ada pelanggaran. Apa yang terjadi? Aku ingin menyelamatkan seseorang. Aku Yule, bukan Senfei tahu. Sambil ia melesat ke arah batu yang menutupi pintu itu, dan ia pun berkata lagi, meskipun Yule menyelamatkan dunia, itu tidak ada hubungannya dengan Senpei. Jika kau membiarkan satu orang selamat, memangnya CPU-mu akan meledak. Sambil ia berlari di sana, dan di sana sistem pun terdiam. Yule pun berkata lagi, aku tidak tahu kenapa kau memilihku, dan aku tidak tahu keuntungan apa yang kau dapatkan dari membuatku hidup seperti ikan asin. Sambil terlihat ia pun mendorong batu di depannya itu. Lalu ia pun berkata lagi, tapi orang ini menempatkan dirinya dalam bahaya karena menyelamatkanku. Dan ternyata orang yang menyelamatkannya tadi adalah Nona Soyuhan. Di sana Nona Soyuhan pun terlihat terluka. Lalu ia pun dibopong oleh Yule, dan Yule pun berkata, dan kau mencoba untuk menghentikanku menyelamatkan mereka. Aku tidak bisa meninggalkan mereka. Sambil ia keluar, membopong Nona Soyuhan keluar, dan ia pun berkata lagi, dan selain itu hanya aku yang bisa menyelamatkan mereka. Akan ku selamatkan mereka semua. Sambil terlihat sistem di sana yang terdiam. Lalu Yule pun berkata lagi, kau tidak ingin aku mati di sini kan? Dan begitu juga aku tidak berencana mati secepat ini tahu. Sambil terlihat di sana sistem yang hanya terdiam. Lalu terlihat batu-batu itu yang berjatuhan di sana dengan cepat. Lalu terlihat lagi Yule yang menyelamatkan teman-temannya dengan cepat menuju keluar ruangan. Di sana sistem pun marah dan berkata, tersisa 2 menit lagi. Lalu Yule pun berkata, apa? Lalu sistem pun berkata, hanya tersisa 2 menit sebelum jalan ini benar-benar hancur. Hanya Master Guang yang tersisa di dalam. Jika kau mati di sini, kau akan dianggap melakukan pelanggaran. Lalu Yule di sana pun berkata, tidak mungkin. Sambil terlihat di sana Pak Guru Guang yang berkata, tinggalkan aku Yule, tinggalkan aku. Lalu terlihat Yule yang menggendong Master Guang sambil berkata, hanya satu dari kita yang akan berhasil. Jika Anda tidak ingin memperlambat, maka jangan bicara. Aku akan keluarkan Anda dari sini. Lalu sambil menggendong Master Guang, Yule pun bergumam, tubuhku sudah mencapai batasnya. Master Guang, maafkan aku untuk hal ini. Sambil terlihat Master Guang di sana yang bertanya-tanya. Lalu ternyata Master Guang akan dilempar oleh Yule dengan sangat keras. Dan di sana Master Guang pun ketakutan dan berkata, kenapa kau melemparku, bodoh? Hingga Master Guang pun menabrak batu besar di sana. Lalu Yule pun terdiam, tapi tiba-tiba dari atasnya ada sebuah batu besar yang akan mengarah ke arahnya. Lalu ia pun melihat ke arah batu itu dan berkata, apa? Batu besar? Dan ternyata batu itu pun terjatuh tepat di atas Yule. Entah Yule ini selamat atau tidak ya, Mok, dan bersambung, Mok.